Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah database. Lalu kemudian kita akan mencoba untuk meread database tersebut atau menampilkan database tersebut di dalam website kita. Oke. Tapi yang kita akan buat pada kali ini cuman web sederhana, yaitu web CRUD ya. Bisa create, root, read, update, dan delete. Tapi pada video ini kita hanya akan membahas tentang cara membuat database-nya dan menampilkan database itu ke dalam website kita seperti itu. Jadi yang pertama, teman-teman harus install dulu ya XMPP-nya. Jika sudah diinstal, tinggal klik start untuk yang Apache dan MySQL-nya. Lalu kemudian setelah itu kita masuk ke dalam database kita. Teman-teman bisa ketik phpMyAdmin / localhost phpMyAdmin seperti itu. Lalu kemudian nanti itu akan muncul seperti ini teman-teman. Ini adalah database kita di BMS ya, Database Manager System, yaitu phpMyAdmin. Nah di sini kita bisa membuat sebuah database baru seperti ini. Tinggal klik baru di sini. Lalu kemudian kita ingin membuat database dengan nama apa teman-teman? Misalnya saya akan membuat database dengan nama siswa seperti ini. Lalu buat. Nah di sini ada table ya. Misalnya yang pertama nama tabelnya misalnya saya kasih tentang ya, tentang underscore siswa. Jumlah kolom di sini kita butuh pertama ID, lalu kemudian alamat, lalu kemudian kelas, dan ID, NIS, alamat, dan kelas, dan nama ya. Berarti kita butuh 5. Kita ambil 5 di sini. Lalu kemudian klik buat. Nah yang pertama kan kita butuh adalah ID ya. Lalu kemudian ini integer. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa klik auto increment ya, supaya ID-nya itu selalu bertambah 1 gitu. Setiap ditambah maka dia akan otomatis bertambah 1 terus gitu. Nah di sini juga ada primary key. Lalu kemudian kita kedua adalah NIS, integer juga, yaitu berupa angka. Lalu kemudian kita nggak kasih ya auto increment karena NIS itu kita yang ngisi. Nah kita di sini kasih unique ya. Unique itu adalah, ini langsung kirim aja. Unique itu adalah sebuah indeks ya. Indeksnya itu jadi dia tuh nggak akan sama dengan yang lain seperti itu. Satu orang hanya memiliki satu NIS yang unik seperti itu. Nggak ada yang sama seperti itu. Lalu kemudian kita akan tambahin nama. Nama kita pakai varchar ya. Misalnya sini kita kasih aja 25 aja ya, 25 karakter ya. Mungkin itu udah banyak ya teman-teman. Atau 255 lah supaya gampang. Lalu ini nggak usah diisi. Kemudian kelas ya. Kelasnya juga kita pakai apa ya? Varchar, atau kita pakai varchar aja ya. Seperti mungkin nanti misalnya 7B, 7C seperti itu. Atau misalnya kelas 1B kan seperti itu. Kita kasih ini 25 aja, kecil. Lalu kemudian terakhir adalah alamat. Kita pakai varchar juga. Misalnya 25 aja juga ya. Ini 25 aja ya. Gak usah banyak-banyak. Oke, setelah itu ketika semua telah diisi, silahkan klik simpan ya, seperti ini, simpan atau save kalau browser teman-teman itu berbahasa Inggris. Dan di sini sudah ada ya ID, NIS, nama, kelas, alamat. Nah, lalu kemudian kita akan menambah isi atau value dari
table yang telah kita buat atau database yang telah kita buat. Nah, teman-teman bisa klik di sini tambahkan, atau kalau teman-teman database teman-teman berbahasa Inggris ya, di sini itu tulisannya insert ya. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia tambahkan. Nah, di sini ID kosongin aja karena dia akan bertambah otomatis. NIS-nya misalnya kita kasih apa ya? 1001 aja gini. Lalu kemudian nama, misalnya nama saya Farhan Al-Farabi. Misalnya kelas saya kasih 10 jangan 10, 6 aja. 6B seperti ini misalnya. Kelas 6B. SD ya berarti. Alamat misalnya saya kasih apa? Sulawesi aja. Sulawesi Selatan seperti ini. Lalu klik kirim ya. Nah, kita akan lihat dulu di sini. Nah, ini sudah ada ya ID NIS. Nah, ID-nya otomatis 1. Kita akan tambah lagi 1 ya supaya ada 2. ID nggak usah. NIS-nya lagi 1002. Nama misalnya apa? Misalnya Muhammad Faisal seperti ini. Misalnya kelasnya juga 6C misalnya atau 6A. Lalu alamat misalnya Bekasi seperti ini. Kita kirim lagi. Kita lihat dulu di jelajah. Nah, di sini sudah ada ID 2 ya, udah otomatis. NIS-nya juga, terus nama, kelas, dan alamat. Oke. Ini adalah cara untuk membuat database di PHP MyAdmin. Lalu kemudian bagaimana caranya untuk kita menampilkan database ini, isi dari database ini ke dalam table yang ingin kita buat di folder kita gitu, di file kita. Oke, jadi caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa ke folder dulu, lalu ke htdocs ya. Ini wajib ya di htdocs, nggak boleh tempat lain. Lalu kemudian kita buat new folder. Saya sini kasih apa ya? Saya kasih video underscore crud seperti ini. Ini ya, enter. Ini teman-teman bisa ya ganti nama foldernya ya. Kebetulan saya kasih ini aja karena saya sedang membuat video, jadi saya kasih namanya video. Lalu klik kanan dan open in terminal seperti ini. Lalu ketik kode spasi titik lalu enter. Oke, jadi terminalnya kita hapus saja. Di sini sudah ada ya. Oke, jadi pertama kita buat dulu indeksnya. Index.php. PHP ya, bukan HTML. Karena kita akan membuat sebuah tag PHP. Lalu kemudian kita buat dulu tag HTML-nya. Ini ya, seperti ini. Lalu kemudian di sini kita title-nya kita kasih misalnya halaman utama seperti ini. Oke. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah table, teman-teman. Karena kita kan ingin menampilkan data-data dari sebuah table dari database. Jadi kita juga ingin masukkannya ke dalam sebuah table. Seperti ini table. Kita kasih border ya. Bordernya 1 misalnya. Pakai string ya teman-teman, bordernya 1. Lalu kemudian setelah table itu kita butuh dulu tr-nya atau row-nya. Jadi tr. Nah, terus kita butuh th-nya yaitu table head, judul dari ini apa ya namanya? Judul dari table kita seperti itu tuh. Pertama misalnya kita kasih nomor, lalu kemudian kita 1 2 3. Pertama kan kita butuh nomor nih, terus ada NIS ya, ada NIS, terus ada nama, terus ada kelas, terakhir itu ada alamat. Oke, seperti ini. Kita bisa lihat dulu ya hasilnya seperti apa. Teman-teman bisa klik localhost
localhost slash lalu kemudian nama folder kita. Tadi saya kasih nama foldernya video underscore root, enter. Oh teman-teman, sorry ya, saya salah. Yang pertama itu kita buat dulu koneksinya teman-teman. Sorry, saya salah. Koneksi.php seperti ini. Lalu kemudian pertama itu kita buat pertama kita buat sebuah koneksi untuk ke database kita ya. Jadi tadi itu nggak harus indeks dulu ya. Tadi itu harus koneksi dulu teman-teman, saya salah. Jadi sini kita buat dulu tag PHP-nya. PHP seperti ini, lalu tutup PHP-nya. Pertama adalah kita buat dulu seperti ini supaya gampang dimengerti. Adalah nama dari database kita seperti ini, teman-teman. Kita kasih $, misalnya server name seperti ini, sama dengan localhost seperti ini. Jadi nama database kita kan localhost, masukkan ke dalam variabel yang namanya server name seperti itu. Lalu kemudian kedua adalah kita buat, oh salah, ini bukan database ya, tapi server kita. Nah yang kedua ini baru database kita, nama database kita kedua. Berarti di sini kita kasih $, terus misalnya db aja ya, db itu database. Lalu kemudian kita kasih nama database kita tadi adalah siswa ya, siswa seperti ini. Lalu ketiga itu adalah nama username yang terdaftar pada database kita. Nah, nama ini adalah nama username yang terdaftar pada database. Tapi kalau teman-teman nggak mendaftarkan apapun ya dalam database kita, username dari database kita itu namanya adalah root seperti ini teman-teman. Ini adalah nama default dari username database kita seperti itu. Jadi teman-teman bisa klik root aja seperti itu ya. Lalu kemudian password yang terdaftar pada database kita. Oh, salah. Pada terdaftar, password yang terdaftar pada database kita. Kalau teman-teman nggak merubah apapun di dalam database-nya, itu passwordnya adalah kosong teman-teman. Jadi teman-teman bisa tulis di sini misalnya $pass sama dengan kosong seperti ini teman-teman. Nah, oke, setelah kita menuliskan nama-nama ini, kita akan memanggil query-nya teman-teman, atau membuat koneksinya. Jadi seperti ini, $koneksi sama dengan mysqli_query dalam kurung mysqli_connect ya, bukan query, connect dalam kurung. Yang pertama adalah $server name kita, lalu $db kita, lalu $username kita, dan terakhir adalah $ dari password kita seperti itu. Nah, itu lalu jangan lupa titik koma di akhirnya. Itu adalah sebuah koneksi ya, untuk menghubungkan koneksi kita ke database kita seperti itu. Lalu kita buat sebuah pengkondisian, mengecek apakah folder kita ini sudah terhubung dengan database kita. Caranya adalah if seperti ini, if, lalu kemudian kita buat
koneksi. Ini artinya jika dolar koneksi tidak terkoneksi, seperti ini, tidak terkoneksi, maka kita akan membuat sebuah die kesalahan koneksi seperti ini. Lalu kemudian MySQL oh bentar teman-teman, ternyata keyboard saya baterainya habis. Bentar ya, saya pindahin dulu. Oke, pindah. Oke, lanjut lagi. Jadi sini MySQL underscore connect error, yang ini teman-teman, ininya kosong aja di akhirnya, tapi oh ya ini salah. Nah seperti ini aja, titik koma. Lalu kita buat dulu, cek dulu ya, kita pakai else, terus echo, misalnya koneksi berhasil seperti ini. Oke, kita cek lagi ke dalam database kita. Di sini video root, terus koneksi .php, enter. Bentar ya teman-teman, belum ada ini. Belum bisa ya, bentar ya, coba saya ganti dulu menggunakan web yang telah saya buat. Belum bisa juga. Guys, ini sudah bisa ya, seperti ini. Localhost kemudian / video root itu adalah nama folder kita. Nah di sini sudah terkoneksi ya. Ini adalah indeks kita. Ini adalah indeks, kita buat dulu dan koneksi .php, enter. Oh, ada kesalahan di baris ke-14 ya. Kita lihat dulu baris 14 itu, baris 14 ada apa di situ? Server name, database, username, password. Sepertinya ada kesalahan ya teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa lihat. Kita kembali ke folder kita, enter. Nah, di sini koneksinya telah berhasil teman-teman. Di sini berhasil. Lalu berarti database kita dan folder yang kita buat itu sudah terhubung ya teman-teman. Berarti sekarang kita masuk ke folder ini lagi. Lalu kemudian yang echo ini kita nggak perlu ya, yang else, karena kita hanya perlu jika koneksinya gagal, maka tampilkan pesan gagal. Kalau enggak ya nggak usah. Oke, setelah itu kita ke index. Nah di sini kita buat lagi yang tadi. Kita telah membuat border ya dengan tr, lalu ada th-nya ini. Nah di sini setelah ini kan, setelah tr kita buat dulu tag php-nya, karena kita akan membuat sebuah pengulangan nanti, maka kita buat dulu tag php di sini. Kemudian kita include dulu. Kita ini aja supaya gampang dimengerti ya. Kita buat dulu koneksinya, koneksi atau hubungkan koneksinya. Caranya kita include. Jadi include ini adalah kita kan punya folder koneksi .php. Nah dengan include ini kita sama aja itu, kita bisa bilang
bahwa file yang ini, koneksi yang ini kita masukkan juga ke dalam file index yang ini gitu. Itu adalah gunanya dari include. Kemudian setelah kita include, kita akan lalu kemudian kita tampilkan, kita jalankan query-nya seperti itu. Bisa teman-teman bisa tulis seperti ini ya. SQL $SQL ya salah. $SQL sama dengan lalu select bintang, artinya select all, select semua, from tadi nama database kita apa, database kita bukan database ya, tapi table. Kalau database kan sudah masuk ke dalam koneksi ya, berarti di sini nama tabelnya apa, tadi kita buat tentang siswa seperti ini, tentang siswa, jangan lupa titik koma di akhir. Lalu kita buat lagi sebuah query-nya seperti itu. Jadi sini bisa tulis $query sama dengan mysqli_query. Pertama adalah kita buat koneksinya dulu, sambungkan koneksi, koma. Lalu perintahnya apa? Perintahnya adalah $SQL, yaitu select semua dari table tentang siswa. Tuh. Jangan lupa titik koma juga di sini. Oke, lalu kemudian kita buat sebuah pengulangan di sini ya. While seperti ini. Ini adalah sebuah pengulangan while. Nah, di dalam while ini ya, di sini kita akan membuat sebuah apa yang ingin kita ulang seperti itu. Jadi while di sini berfungsi itu untuk mengulangi apa yang ada di dalam dari while ini, teman-teman. Oke. Jadi di sini ini kan tutupnya ya. Di sini kita tutup dulu tag PHP-nya. Kenapa? Karena kita ingin membuat tag HTML di dalam sini. Nah, sedangkan yang kita tahu ya bahwa PHP itu bisa masuk ke dalam tag HTML, akan tetapi tag HTML itu tidak bagus masuk ke dalam tag PHP. Jadi di sini kita tutup dulu tag PHP-nya seperti ini. Lalu kemudian tag PHP-nya lagi kita buka di sini. Ini kan ada tag PHP ya, sambungan dari ini. Maka kita akan tutup dulu, buka dulu. Buka lagi tag PHP-nya. Lalu tutup di sini, gitu teman-teman. Ini salah ya. Seperti ini ya. Maka ini kan ada tag PHP sambungan dari ini, maka harus kita tutup. Tapi kita menutupnya harus ada tag PHP-nya juga teman-teman, seperti ini. Nah, yang ini juga kan yang ini pembukanya adalah yang ini seperti itu. Jadi di sini kita bebas melakukan tag HTML karena udah nggak ada tag PHP dalam situ. Oke. Jadi itu gunanya kenapa di sini saya buka lalu tutup di sini, lalu buka lagi di sini, tutup lagi di sini. Sedangkan isinya hanya satu ini doang nih. Cuma penutup kurawal. Nah, walaupun cuma satu ya teman-teman, kita harus tetap membuka tag PHP lalu menutup ya, gitu. Karena nggak akan jalan ketika cuma tag PHP-nya, nggak ada tag pembuka dan penutupnya. Oke. Nah, di sini apa yang ingin kita buat? Nah, yang ingin kita buat adalah sebuah TR lagi, teman-teman. Nah, berarti kita salah di sini. Di sini harusnya kita TR dulu. Di sini. Oh, bukan di sini, tapi di sini ya. Sudah benar ya, berarti kita di sini. Nah, di dalam sini itu adalah apa yang ingin kita buat nantinya. Nah, dalam TR ini apa yang kita buat adalah TD dulu. TD-nya apa? Kita buat tag PHP echo. Lalu echo-nya apa tuh? Pertama kan kita butuh nomor dulu, berarti kita kasih $nomor. Terus kita kasih lagi apa ya teman-teman? $nomor, terus kita tutup tag PHP-nya seperti ini. Lalu jangan lupa untuk titik koma ya di sini. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya seperti apa.
online 25. Ada kesalahan di online 25 teman-teman. Oh, di while, isi while apa gitu, benar. Jadi di sini kita akan mengambil, sorry ya saya lupa tadi ini, kita akan mengambil sebuah data dari sebuah query. Nah berarti di sini kita akan memasukkan isi dari semua itu ke dalam variabel yang namanya data. Data itu sama dengan MySQLi. Ini adalah cara untuk mengambil datanya apa. Saya mengambil data ini menggunakan MySQLi fetch array karena menurut saya ini gampangnya digunakan. Dia bisa memanggil dengan array numerik ataupun dia bisa memanggil dengan menggunakan array asosiatif seperti itu. Nah, apa yang mau kita ambil sini? Yang mau kita ambil adalah query ini. Karena query ini di dalamnya itu sudah ada koneksinya, sudah ada perintah SQL-nya juga seperti itu. Jadi di sini kita kasih aja query. Nah, seperti ini. Data. Jadi ambil sebuah data yang ada di dalam query ini menggunakan array. Menggunakan ini ya, MySQL fetch array seperti itu. Lalu kemudian ketika sudah diambil, masukkan data-data itu ke dalam variabel namanya data seperti itu. Oke. Jadi di sini seperti ini nggak bisa ya teman-teman. Seperti ini echo langsung nomor nggak bisa. Karena kenapa? Karena kita coba dulu ya. Karena ini adalah isi atau value dari array, sedangkan arraynya kita nggak panggil dulu. Jadi di sini kita panggil dulu ya, echo $data. Nah, $data itu dalamnya ada ini teman-teman. Jadi kita bisa buat seperti ini. Kita Ctrl X dulu, masukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini. Kita akan lihat lagi, enter. Nah, salah ya. Kenapa salah? Karena kita untuk nomor ini belum kita kasih dia itu apa seperti itu. Jadi di sini teman-teman kita bisa kasih $nomor itu sama dengan 1 teman-teman. Nah terus di sini karena dia kan auto increment ya, jadi kita kasih aja nomor itu plus seperti ini. Oke. Oh, atau enggak, bukan dalam data ya teman-teman, karena nomor ini kan bukan ini ya. Jadi langsung aja seperti ini. Coba kita enter lagi. Nah benar kan? Kenapa dia enggak perlu data? Karena kan nomor ini itu enggak ada di dalam database kita teman-teman. Kita lihat dulu database kita. Nah yang ada cuma ID, NIS, nama, kelas, alamat. Nomor itu enggak ada. Nomor itu kita buat hanya untuk ya mengurutkan sesuai nomornya seperti itu. Jadi ini nggak usah. Lalu kemudian di sini kita buat NIS-nya teman-teman. Kita buat lagi PHP echo. Nah di sini beda ya dengan yang nomor. Pertama adalah kita ambil dari $data yang mana isi dari data itu adalah NIS seperti ini. Lalu jangan lupa titik komanya di akhir. Oke. Lalu tutup tag PHP-nya. Kita lihat, kita refresh. Nah, NIS-nya otomatis ada 1001 ya, 1002 seperti itu. Kita copy aja langsung berapa kali? 2 sekali lagi. Oke. Berarti setelah itu ini adalah nama. Lalu kemudian kelas. Lalu kemudian adalah alamat terakhir. Oke, kita lihat teman-teman. Kita refresh. Nah, langsung kan namanya sesuai, kelasnya juga sesuai, dan alamatnya sesuai teman-teman, seperti itu. Coba kita tambahkan lagi ininya, database-nya. Coba kita kasih di sini NIS-nya 1003. Terus namanya misalnya Wildan, kelasnya misalnya 10 F misalnya, saya salah, 10 F. Lalu kemudian alamat misalnya Jakarta.
lalu kirim. Nah, kita lihat lagi di jelajah atau browse kalau dia database kalian. Nah, di sini sudah ada 3 ya. 3. Kita lihat lagi di sini, kita refresh. Nah, setiap database yang berhasil masuk itu langsung dimasukkan ke dalam table seperti ini, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita telah membuat sebuah perulangan menggunakan while. Nah, isi dari while itu adalah ini, teman-teman, TD ini. Jadi berapapun data yang ada di dalam database itu akan terus diulang di sini, teman-teman. Berapapun ya. Jadi seperti ini, akan terus terulang. Jika ada sebuah database baru masuk, dia akan langsung masuk ke dalam table yang ada di sini, teman-teman. Oke. Dan itu sudah tepat ya. Nomornya sama, NIS-nya juga sama, namanya sama, kelasnya benar, alamatnya benar juga. Sama dengan ada yang berada di dalam database kita, seperti itu. Jadi sangat mudah ya, teman-teman. Pertama cuman kita buat koneksinya seperti ini, dan kita buat lalu setelah itu kita ke index, kita buat tabelnya dulu. Nah, terus kita buat include-nya, kita include-kan koneksinya, lalu kemudian untuk nomornya itu kita kasih dia 1 untuk awal, karena di sini kita kasih plus atau auto increment. Lalu kemudian select semua dari tentang siswa, yaitu semua data yang ada di dalam tentang siswa diambil, masukkan ke dalam variabel yang namanya SQL. Nah, lalu kemudian kita jalankan query-nya, yaitu MySQL query, yang mana dia terhubung ke dalam koneksi, lalu kemudian menjalankan sebuah perintah yang ada di SQL1, yaitu perintahnya adalah ambil semua data dari table tentang siswa yang ada di dalam database koneksi. Nah, dalam database koneksi kan kita sudah membuat sebuah database yang namanya siswa, jadi itu terhubung, teman-teman. Nah, setelah itu masukkan ke dalam sebuah variabel yang namanya query, seperti itu. Lalu query ini adalah akan kita ambil datanya menggunakan array, menggunakan fetch array, lalu kemudian masukkan ke dalam variabel data. Nah, variabel data ini akan kita ulangi terus, kita melakukan perulangan seperti ini. Nah, yang akan kita ulangi itu adalah yang ini, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk MySQL fetch array ini ada banyak, teman-teman ya. Cara untuk mengambil data itu ada banyak. Misalnya sini saya ganti menjadi assoc ya, itu sama saja dengan array, tapi array itu lebih sakti misalnya mungkinnya. Assoc di sini kita lihat hasilnya itu akan sama, teman-teman. Nah, sama. Tapi saya sukanya pakai array aja, karena kalau kita pakai assoc itu dia nggak bisa memanggil array yang sifatnya numerik. Misalnya di sini saya panggil data, terus saya kasih angka 1 di sini, itu dia akan error kalau pakai assoc. Tapi kalau kita pakai array, misalnya sini saya ganti misalnya 1 ya, enggak, NIS itu kan ya 1, saya refresh, hasilnya sama. Tapi ketika sini saya buat misalnya 2 itu apa? 2 itu adalah indeks dari data itu. Data itu kan dimulai dari 0. Nah, 0 itu kan ada ID, yang ke-1 itu ada NIS, yang kedua itu data. Kita refresh, pasti di sini yang di nomor ini, yang di NIS ini akan berubah menjadi nama yang ada di nama. Saya enter. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu adalah sifat dari array numerik. Nah, itu kan. Tapi kita akan pakai array yang asosiatif aja. Jadi sini saya kembalikan ke 1 dan salah. Sini kelas. Oke, saya refresh lagi. Oke, kembali seperti semula. Sorry. Ini bukan kelas tapi alamat ya, teman-teman. Begitu, oke. Jadi teman-teman, mungkin itu aja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.